Langit memerah, asap membumbung setinggi gunung, api menjilat-jilat kota tanpa henti. Tapi yang paling mengejutkan bukanlah besarnya kobaran, melainkan dari mana semua ini bermula. Sebuah suara dari langit dan cahaya putih yang tak dikenal. Ini bukan kebakaran biasa, ini pembalasan, bisik seorang saksi di tengah reruntuhan. Musim panas ekstrim melanda Timur Tengah, sebuah tempat di Yerusalem, Israel. Eliyahu ben Zion, seorang pejabat tinggi pemerintah Israel yang dikenal keras terhadap Palestina. Rahma Al-Farisi, seorang ilmuwan asal Gaza yang menghilang setelah eksperimen rahasia. Zion Watch, lembaga pengawas keamanan internal Israel. Israel baru saja menyelesaikan proyek sistem pertahanan tercanggih bernama Magen Haze yang diklaim dapat memblokir segala bentuk serangan roket atau udara. Namun ada yang tak beres. Beberapa hari setelah peluncuran, suhu di seluruh negeri meningkat drastis. Semua ini di luar nalar ilmiah. Pada malam peluncuran sistem Magen Haze, satelit milik Israel merekam anomali aneh di langit. Seberkas cahaya kuat seperti laser muncul dari arah barat daya, lalu menghilang, dan begitu seterusnya. Keesokan harinya, hutan-hutan di Galilea terbakar dengan sendirinya tanpa sebab. Lalu api menyebar ke selatan, menelan kota demi kota, merusak sistem kelistrikan, jaringan komunikasi, dan bahkan pertahanan. Kebakaran ini tidak biasa. Api tidak padam meskipun sudah disiram dengan ribuan liter air. Laporan menyebutkan setiap kali tim pemadam mendekat, mereka mendengar sesuatu. Dengungan nyanyian yang tak dikenal. Pemerintah Israel mengira ini serangan teknologi. Mereka mulai menyalahkan negara-negara tetangga, namun tak ada satupun yang mengaku. Sementara itu, muncul video misterius yang viral. Rahma Al-Farisi muncul dari persembunyiannya. Ia menyatakan bahwa alam sedang mengembalikan keseimbangannya. Dalam video itu ia mengungkap sebuah proyek rahasia bernama Mizan. Hasil penelitiannya atas resonansi bumi dan pembalasan energi terhadap penindasan. Video itu langsung dituduh hoaks oleh beberapa media Israel, tetapi semakin banyak warga Israel yang mempercayainya karena api tak juga kunjung padam. Dan pola penyebarannya pun membentuk simbol misterius di dalam peta. Bentuknya seperti mata terbuka. Negara-negara besar mulai bereaksi. Perserikatan bangsa-bangsa mengirim bantuan, tetapi semua peralatan mereka gagal berfungsi begitu memasuki wilayah Israel. Puncaknya terjadi pada hari ke-7. Api mencapai kompleks pemerintahan pusat di Tel Aviv. Angin bertiup keras, langit menggelap. Dari balik awan muncullah cahaya silau seperti meteor, tapi tidak jatuh. Ia hanya menggantung di atas menara pusat kota. Tiba-tiba terdengar suara dalam banyak bahasa, termasuk bahasa Ibrani, bahasa Arab, dan bahasa Inggris, lalu bahasa Latin. Kalian menanam benih ketidakadilan. Kini bumi memanen apinya. Semua orang terdiam. Siaran TV langsung terputus. Komunikasi global terganggu.
Saksi mata menyebut melihat siluet seorang perempuan berdiri di tengah api, mirip Rahma namun tak terbakar. Dalam keheningan setelah badai api, sebagian wilayah Israel menjadi tanah tandus, namun sebagian lain tetap hijau, yaitu daerah yang sebelumnya dikenal sebagai zona damai, tempat di mana bangsa Yahudi dan Palestina hidup berdampingan. Pemerintah Israel lumpuh, banyak pejabat mundur. Dunia menyebut peristiwa ini sebagai hari neraka terbesar, tapi juga hari keseimbangan oleh masyarakat lain. Rahma Al-Farisi tak pernah ditemukan, tapi muncul sekelompok anak muda dari berbagai negara yang mengaku sebagai muridnya, menyebarkan pesan tentang rekonsiliasi dan keadilan. Api memang membakar, tapi kadang ia membakar untuk menyucikan. Cerita tentang Israel yang terbakar bukan hanya kisah tentang kehancuran, tapi tentang pembalasan yang tak bisa dicegah oleh senjata tercanggih sekalipun. Karena bukan berasal dari tangan manusia, melainkan dari ketidakseimbangan yang dibiarkan terlalu lama. Ketika langit sudah turun tangan, siapa lagi yang bisa menolak pembalasan? Semoga kisah ini menjadi inspiratif bagi kita semua dan merenungi apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa mengucapkan sholawat di kolom komentar agar kita selalu mendapat syafaat kelak di yaumil akhir.